Anda agama. Nanti orang pada lari yang tidak sepaham sama agama itu. Kan begitu. Begitu saya bikin film, ini film Islam terus yang keluar qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Melayu sing Kristen, Muhammadiyah melok Melayu, Ahmadiyah melok Melayu kabeh. Tapi di dapur warungmu itu ada di film nanti. Itu orang Samin ditanya oleh Titi, oleh Raya, ya, Bapak itu mohon maaf agamanya apa ya, gitu, tanya sama orang Samin. Terus pimpinan masyarakat Samin, Mas Gun, menjawab, ya agama itu kan letaknya di dapur, jangan dipamer-pamerkan di warungnya, terserah dapurnya pakai kompor gas merek A atau B ya monggo, tapi yang penting hasilnya makanannya enak apa tidak, gitu. Itu Mas Gun menjawab seperti itu. Maka film ini sejak awal memang seperti itu. Kalau bisa jadilah orang Islam yang orang tidak tahu bahwa Anda orang Islam. Dia tahunya Anda orang yang mengamankan dia, orang yang membuat Anda tentram, orang yang selalu menolong kalau Anda membutuhkan. Itu saja outputnya. Kan begitu. Kan itu. Iki gak dudun-dudun no. Kalau perlu jangan majelis Rasulullah, majelis pepohonan. Itu. Sip itu. Majelis apa meneh? Curug. Majelis bukit-bukit. Nah, kan boleh. Maksudnya bukit-bukit ilmu kan bisa toh. Lah nek majelis Rasulullah sing kene gak melok akhirnya terus tidak merasa anak buahnya Rasulullah lagi ya. Ya apa ini carane? Kok dipek dhewe kira Rasulullah itu. Gitu loh teman sekalian. Saya tidak menyalahkan, tapi kami tidak memilih seperti itu. Itu. Jadi mohon maaf ini Telirer belum akan, pasti masih akan merahasiakan isi yang sebenarnya. Ini cuman memperkenalkan Raya sama Arya saja. Dua tokoh utamanya, ada Christine Hakim segala macam, tapi Christine-nya kita simpan dulu. Bukan berarti dia simpanan, tapi dia kita simpan dulu kan. Langsing kapan resminya? Tolong dijawab programnya. Insya Allah Februari 2012 film ini akan tayang di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Jadi harus nonton, kita kan satu energi. Ya Canon ya. Soalnya kalau nungguin Canon yang ngajak orang nonton pasti nggak mau. Sabrang aja nggak mau, pasti disuruh ayo nonton enggak. Tapi ya saya deh yang nanyain deh. Ya, nonton ya. Gitu. Mungkin bisa kita lihat. Saya yang akan kasih. Ini halal. Oke teman-teman sekalian, mungkin kita persilahkan, tapi tidak usah berharap banyak-banyak karena ini cuma pameran kecil-kecilan aja, gitu ya. Saya persilahkan. Aku orang nomor 1 di pancaran spotlight popularitas negeri ini. Maksud gue? Gak ada. Perjalanan ini gak ada hubungannya sama maksud lo. Perjalanan ini sepenuhnya berdasarkan maksud gue. Jangan sekali-sekali bilang kalau kebohongan itu hal sepele. Aku bisa memilih 100 atau 200 laki-laki di antara 50 juta laki-laki yang semuanya bisa kujadikan budakku dan bisa mencium kakiku. Pilih kamu, tapi dia kan istriku. Aku Arya, aku laki-laki biasa, pekerja rendahan yang ketelingsut di balik cahaya lampu-lampu. Aku tidak pernah berhitung berapa banyak perempuan yang bisa aku taklukkan. Sekedar menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Aku tidak akan pernah meratap, bersedih dan menangis. Kamu dendam sama perang, tapi ngomongnya sama rumput, sama gunung kapur, sama pohon. Kamu mau tahu? Memang sok, tapi tahu kan. Memangnya kamu seberapa sakit hati sih sama mereka? Sangat. Pincit? Set?
pengantinmu dan kau juga bukan pengantinmu. Jadi kamu dari apa sih? Aku mencari apa yang aku cari. Nemu aja sih gak cukup seluruh usia. Mana sempet mau nyari. Hai semuanya, Raya berbunuh diri. Raya, bintang lagi. Aku orang nomor Ngomong mengenai bunuh diri tadi ya, terus di aksen bilang bahwa bunuh diri kok jadi eksotik. Maksudnya gini loh, ketika Westi bilang ini soal bintang nomor 1 Indonesia yang ingin bunuh diri karena punya masalah-masalah, ya masalah dengan orang tuanya, dengan pacarnya, dengan dirinya sendiri dan seterusnya. Terus saya bilang jadi ada masalah, bunuh diri itu bagus, setiap orang harus bunuh diri. Aku bingung deh, setiap orang harus bunuh diri, setiap orang harus membunuh dirinya yang sekarang untuk menjadi dirinya yang baru, ngerti nggak? Kan begitu? Ini bangsa Indonesia yang hancur ini harus bunuh diri supaya lahir Indonesia baru, kan begitu? Kalau kamu tidak berani bunuh diri, ya teruskan kehancuran ini, kan gitu. Nah, itu jadi bunuh diri jadi enak itu. Ayo bunuh diri, wis suwe aku yang bosen nginangin itu ae. Oke teman-teman sekalian, kita sekarang beranjak. Terima kasih Mbak Westi, terima kasih Mbak Dewi. Mas Ian, would you please come? Kita kembali ke sold out. Nanti saya akan bacakan beberapa kekhawatiran. Saya tadi dapat SMS dari berbagai belahan dunia yang juga mengkhawatirkan akan terjadi segala sesuatu yang kacau. Nah, Mas Ian akan memulainya dengan cerita mengenai apa yang terjadi di Eropa sekarang dan lain sebagainya sehubungan dengan apa yang saya sebut bumerang kapitalisme. Barangkali ada di antara Anda sudah melihat filmnya Michael Moore ya, mengenai kapitalisme. Dan kita sedang berada di ujung atau puncak kehancuran itu. Mohon maaf, Mas. Terima kasih, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sold out memberi nuansa penjualan dan pemberian. Kalau kapital sangat tergantung sistemnya penjualan dan pembelian. Harus ada pelanggan, harus ada yang menjual sesuatu. Kalau sold out, terlaris habis, terjual habis, nuansa bahwa ada sesuatu yang diminta, yang sangat berharga, yang habis, jual terhabis. Kalau ada sesuatu yang terjual, artinya bukan bahwa tokonya sendiri habis juga. Oh, Indonesia punya fenomena ekonomi yang berbeda. Mungkin belum pernah diteliti dan dielaborasi benar-benar oleh para ekonom dunia, tetapi sebenarnya stabilnya Indonesia itu karena rakyatnya begitu mandiri dan sangat menolong pemerintahnya. Untung pemerintah Indonesia itu punya rakyat seperti ini gitu. Kalau enggak, hancur mereka. Kita ini bukan hanya sangat menolong tapi juga sangat murah hati dan sangat pemaaf gitu. Dan jalan sendiri. Saya datang ke kabupaten-kabupaten, kota madya hampir di seluruh Indonesia, dan saya selalu menyarankan kalian ini tanah-tanah pendidikan yang bisa mandiri masing-masing. Tentu saja tetap ada saling ketergantungan satu sama lain, tetapi sesungguhnya yang di teorinya Mas Ian, kalau negaranya itu berupa pulau-pulau, mereka sebenarnya sudah berabad-abad terlatih untuk tidak mendunia. Jadi mereka diembargo, tidak apa-apa, sudah diembargo oleh lautan kan gitu. Kan gitu. Kita ini kan sudah diembargo oleh diri kita sendiri kita embargo. Kita juga sudah sering mengembargo diri kita selama Ramadan, tidak puasa, tidak makan segala macam. Jadi Mas Ian saya kira memancing kita untuk melihat perekonomian dunia yang pada beberapa kenyataan lain dikhawatirkan nanti akan ada banyak gelombang orang bunuh diri.
entah di Irlandia, entah di Spanyol, di Portugis dan seterusnya, karena mereka tidak mungkin tahan hidup kayak Anda. Nah, Anda itu tropis, satu yang tidak ada dingin, tidak kayak. Jadi orang mangan ini kan orang, apalagi orang Jawa, tidak makan itu prestasi. Semakin kuat tidak makan, semakin kuat sel-selnya dan semakin teguh jiwanya, kan begitu. Jadi kan bingung ekonom kan. Wah, ini gak mangan malah api kan. Jadi seandainya pun kelaparan, kita tetap punya metode rohania dan metode. Sabran pernah bercerita mengenai bagaimana ada orang India yang tidak pernah makan. Tidak pernah makan dan sampai disuting oleh CNN atau oleh National Geographic ya, Discovery ya, disuting nanti biar diceritakan Sabran. Nah, Anda kan punya fenomena itu karena Anda anak buahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan bukan orang